Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai bolehkah menyambung tulangan beton dengan cara dilas. Nah, itu menjadi pertanyaan dan ini terinspirasi dari rekan kita yang bertanya di kolom komentar ya. Oke. Nah, jangan lupa rekan-rekan untuk like RTS Desain ya, fanpage untuk jasa freelance. Nanti yang overload bisa menghubungi RTS Desain gitu. Oke. Nah, di sini pertanyaannya ya. Ini di video besi beton yang telah diunggah beberapa waktu, yaitu dari Rifki Beder ya. Rifki Beder namanya. 5 hari yang lalu. Oh iya Min, saya orang biasa yang awam di konstruksi. Terus saya banyak baca di grup konstruksi bahwa besi behel ini mungkin sengkang ya, begel ya, atau beton untuk menyambung itu tidak boleh dilas. Mohon penjelasannya secara panduan SNI. Jikalau sudah pernah ada videonya, tulis link di sini Min. Makasih sebelumnya, sukses selalu. Ya, sukses selalu juga untuk Pak Rivi Beder ya. Ya, jadi ini merupakan juga sederhana namun perlu kita bahas di sini juga ya, karena memang ya ini tempatnya untuk diskusi mengenai dunia konstruksi gitu. Oke, mungkin sebelumnya akan saya jawab dulu ya, bahwa ya jawabannya adalah boleh ya. Jadi yang mungkin bertanya-tanya, itu tidak boleh lah ya, jadi ternyata boleh gitu. Kenapa saya bilang boleh ya? Pasti nanti akan ada dasarnya gitu ya. Min, kalau memang boleh, mana coba dasarnya? Jadi ya seperti ini. Sebelum saya beranjak ke dasarnya, saya ingin menyampaikan dulu, mungkin ya rekan-rekan yang mungkin agak lupa ataupun mungkin belum tahu ya, bahwa ada yang namanya tulangan wear mesh ya. Jadi ini merupakan tulangan yang sudah jadi dari pabrikan ya, dan ini juga dilas ya. Jadi mungkin akan sedikit mengarahkan pikiran rekan-rekan ke situ, yaitu boleh gitu tadi. Nah, seperti ini ya, bahwa tulangan ini pabrikasi dan semuanya dilas, tidak ada yang pakai kawat bendrat ya. Itu semua dilas ya. Jadi dari sini pun mungkin akan tergambarkan ya. Kalaupun mungkin ini tidak tahu besi wear mesh ini ya, mungkin sering lihat kita di jalan-jalan ataupun di proyek-proyek besar yang pasti ada yang menggunakan besi wear mesh ini, tapi memang juga sedikit mahal karena memang baik prosesnya dan instalasinya memang menggunakan mesin gitu. Oke, langsung saja kita lihat beberapa dari saya juga membuka ya dari Kaskus. Di sini ada beberapa yang pertanyaannya sama gitu. Intinya, beresikokah menyambung besi kolom beton bertulang di tumpuan dengan dilas? Nah, ini intinya sih gitu. Dan ada yang menjawab seperti ini juga. Nah, panas las merubah sifat besi, membuat jadi lunak, dan di peraturan tidak ada tentang penyambungan lasnya. Jadi dia bilang bahwa di peraturan tidak ada tentang penyambungan las gitu. Yang ada penyambungan mekanik, biasa disebut dengan sambungan koplernya. Jadi ini mungkin ini tahun 2004 ya, mungkin ya kita tidak mau membahas itu, tapi intinya ada beberapa jawaban di sini. Ada yang memang tidak boleh dan juga jawabannya tidak membolehkan itu. Namun di sini akan saya jawab dan saya tunjukkan di SNI ya. Nah, ini merupakan ya, saya lihat dulu ya, ini SNI persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasannya. Nah, ini sesuai AJI 318M metrik ya, 14. Oke, sebelum ke situ saya coba untuk mencari sebenarnya sambungan las itu ada nggak sih ya gitu. Ya, ternyata memang ada ya di sini sambungan las. Kata-kata sambungan las gitu. Sambungan tulangan longitudinal, sambungan lewatan, sambungan mekanis, sambungan las ya. Tumpul butt welded ya, welding sambungan las ya. Dan sambungan tumpuan ujung dapat diizinkan. Ya, yang pertama, namun ada beberapa syarat juga yang ada di SNI tahun 2019 ini, yaitu mungkin saya langsung saja ke halaman 612 ya. Kalau di pencarian 612 itu. Nah, seperti ini ya. Ini adalah sambungan tumpuan ujung dalam kondisi tekan. Jadi ya ini rekan-rekan perlu saya sampaikan juga, ini kalau di SNI itu halaman 59. Kalau di short PDF itu di halaman 612. Jadi seperti ini. Saya perbesar ya kalau memang kurang gede ya, seperti ini ya. Saya highlight juga ini. Oke, oh sorry.
Sambungan mekanis dan las batang ulir dalam kondisi tarik dan tekan. Jadi kalau kondisi tarik dan tekan ini pasti jelas ada di tumpuan dan di lapangan gitu. Terus kemudian di sini juga dijelaskan sambungan. Nah, ini sambungan mekanis atau sambungan las harus mampu mengembangkan tarik dan tekan seperti diisyaratkan paling sedikit 1,25 FY batang tulangan. Jadi kalau kita biasanya kan FY kita ada di 240 ya, ini untuk FY nya yang mungkin tulangan polos, dan harus ya, tapi ini lebih ke ulir ya, batang ulir. FY nya mungkin ya, intinya FY nya ya mungkin di 340, dan harus minimalnya untuk sambungannya itu adalah kali 1,2,5 nya. Nah, kalau sama dengan ini adalah 300 untuk FY nya gitu rekan-rekan ya. Jadi ada syaratnya, jadi tidak boleh juga asal-asal untuk menyambung dengan las. Yang terpenting nyambung dan yang terpenting nempel, itu tidak ya. Ya mungkin kalau konstruksinya sederhana, tapi kalau memang konstruksi yang rawan ditumbuh dan lain sebagainya memang harus diperhatikan di situ. Nah, jadi memang di SNI pun juga membolehkan karena memang ya bisa gitu loh. Nah, kalau kita tidak bisa sambungan mekanis ya, tadi disampaikan bahwa sambungan mekanis itu lebih kayak ke coupler gitu, jadi memang beda dengan sambungan las. Nah, ini kalau mungkin rekan-rekan ingin membahas lebih dalamnya itu bisa lihat di ACI 318 2014 ya. Di situ akan menjelaskan tentang angka 1,25 kali FY nya. Nah, seperti itu ya. Ini saya garis bawah lagi juga di bawahnya ya, ini untuk pengelasan ya. Nah, seperti ini kalau kita lihat di bawahnya ya, untuk sambungan mekanis atau sambungan las tidak perlu dipasang selang-seling kecuali yang dipersyaratkan. Jadi sambungan itu boleh dipasang seling-seling sama tidak ya. Jadi kita lihat di 25575 ya, pasal ini, sambungan pada komponen tarik atau T pengikat ya harus dibuat dari sambungan mekanis atau las sesuai dengan, nah ini sambungan pada tulangan yang bersebelahan harusnya dibuat selang-seling paling sedikit 75 mili atau 75 cm ya. Jadi seperti ini kalau saya gambarkan ya, gak apa-apa. Ini misal ada tulangan banyak nih, ini ada tulangan banyak. Nah, ini coba saya kasih. Nah, dalam pengelasan itu tidak boleh ya, saya gambarkan di sini ya, ini, sini, dan sini, itu tidak boleh, tidak diperkenankan seperti ini karena memang akan tumpuan terjadi lemah nanti di sini. Nah, ini akan terjadi lemah di tumpuannya. Nah, bagaimana kalau dalam SNI dibolehkan tuh lah seperti ini. Misal pertama di sini dengan jarak lagi, yang kedua adalah di sini ya 75 cm atau 755 mili. Ini di sini lagi. Nah, harus dibuat selang-seling, jadi tidak boleh lurus karena akan memperlemah untuk tumpuan tulangan itu gitu. Nah, syarat-syaratnya mungkin kurang lebih seperti itu. Namun yang lebih jelasnya lagi nanti bisa dibaca sendiri ya di SNI ini tahun 2019 ya. Ya, jadi kalau kita tahu itu juga akan lebih enak dan kita tidak was-was gitu. Ya, karena memang diperkenankan atau dibolehkan gitu ya. Ya, seperti itu. Nanti kalau memang ingin membacanya lebih dalam atau kompleks, nanti bisa di ACI 318 ataupun mungkin di sini juga ya, di SNI bantuan struktural ya yang tahun 2019 itu. Ya, jadi bagaimana yang bertanya tadi saya kira sudah terjawab ya, sedikit terjawab ya. Jadi jangan ragu-ragu juga bahwa itu memang diperkenankan. Namun ada syaratnya ya, tadi syarat itu tadi harus terpenuhi. Yang pertama, FY atau hasil nanti tarik tulangannya itu harus melebihi dari tulangan yang utama. Jadi memang kalau proses penarikannya, ibaratnya kalau proses uji tarik pada besi, di sini ada tumpuan, yang putus itu tidak boleh di sambungan ini, namun yang putus harus di tulangannya, mungkin di sini. Jadi ini harus FY-nya harus lebih tinggi daripada yang tulangan aslinya gitu. Jadi biasalah ya kalau join itu mutunya biasanya lebih tinggi daripada yang akan disambung gitu ya. Seperti itu ya. Jadi sudah terjawab ya sesuai panduan dan sesuai dasar bahwa pengelasan
di batang tulangan itu diperkenankan dan diperbolehkan gitu ya. Kalau kita lihat secara gampangnya gini lah, lagi tadi seperti Wermes itu kan menggunakan pengelasan semua, dan juga memang ya sampai saat ini juga baik-baik saja, dalam arti ya masih diproduksi dan memang masih diperkenankan gitu. Oke, mungkin itu, dan saya kira juga terjawab ya dari video ini. Saling share ilmunya dari admin RTS mungkin seperti itu ya. Kalau ada kekeliruan dan kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Terima kasih dan salam sipil.